وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, di dalam seringnya kita berdoa, ada suatu permintaan yang hampir tidak pernah kita lupakan. Bahkan dalam ungkapan mayoritas masyarakat kita, bagaimanapun kasibnya waktu kita, begitu padatnya aktivitas kita, sehingga nyaris sangat minim waktu kita untuk berdoa kepada Allah. Tapi sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin, kita menyadari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Kata Allah Azza wa Jalla, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, berdoalah, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Di mana Allah menyuruh kita untuk meminta, memohon kepada Allah, berdoa. Dan ketika kita meminta, apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalau seorang mukmin, seorang hamba berdoa, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, "Astajib lakum." Niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala murka bila ada di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak meminta kepada Allah. Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah murka. Bahkan Allah ancam mereka dengan api neraka, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau untuk memohon, meminta kepada Allah. Sehingga dari ayat yang mulia ini, sebagai seorang mukmin, bahkan dari kecil kita diajar, dididik oleh kedua orang tua kita, agar kita selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekasib apapun waktu kita, seminim apapun waktu kita, maka kita ingin menyelamatkan diri kita dari murka Allah, maka kita tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan doa. Namun karena kondisi dan keadaan, tidak jarang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu doa, ada satu permintaan yang nyaris tidak pernah kita abaikan, tidak pernah kita lupakan. Bahkan ketika waktu kita kasih, setidaknya kita membaca doa ini. Doa apa yang kita maksudkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah?
Saking selalunya kita membaca doa ini, masyarakat kita menamakan dan menyebutkan bahwasanya doa ini adalah apa yang dinamakan dan disebut dengan doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Minimal ketika kita berdoa, satu doa ini tidak pernah kita lupakan. Karena inilah harapan dan keinginan semua kita. Apa doa sapu jagat itu, Bapak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dinamakan doa sapu jagat? Karena dalam doa ini kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana, ya Allah, atina, karuniakan, anugerahkan, berikan kepada kami. Apa yang kita minta kepada Allah? Apa yang kita harap agar Allah karuniakan kepada kita, agar Allah berikan kepada kita? Atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikan juga kepada kami, anugerahkan kepada kami, karuniakan kepada kami, bukan hanya kebaikan di dunia, tapi juga kebaikan di akhirat. Lalu kita alas ujung daripada doa itu, kita memohon, meminta kepada Allah agar Allah lindungi kita dari api neraka. Wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami dari siksa dari azab api neraka. Kaum muslimin, di dalam kehidupan kita, antara apa yang kita minta kepada Allah di dalam doa, seperti ketika kita meminta kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita rezeki. Di dalam doa kita meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anugerahmu, rezekimu. Bapak dan Ibu, apa kata Nabi SAW? Dan ada juga riwayat yang menyandarkan ini kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengungkapkan innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Dan ini bagian daripada akidah keyakinan kita, di mana dikatakan dalam ungkapan itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Maka maknanya, ketika seorang mukmin memohon, meminta kepada Allah seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka tidak cukup seorang mukmin hanya berdoa tanpa diiringi dengan usaha. Ini sebuah keyakinan, ini sebuah realita di dalam kehidupan kita, di mana di dalam hidup ini, ikhwatal iman, antara doa dan ikhtiar dan usaha adalah sesuatu yang harus sejalan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita minta kepada Allah karunia, rezeki, maka selain kita berdoa meminta kepada Allah, kepada zat yang maha pemberi rezeki, maka kita juga dituntut agar kita mengiringi doa itu dengan ikhtiar, dengan usaha. Karena itulah agama kita yang telah mengajarkan kepada kita antara usaha dan doa. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita minta kepada Allah karunia rezeki, barengi itu dengan usaha, ikhtiar, bekerja, mencari nafkah. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesembuhan, kesehatan kepada kami. Ketika mungkin Allah uji kita dengan penyakit, maka barengi, iringi doa kita minta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhtiar dan upaya kita untuk
berobat. Ini prinsip dan jalan hidup. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita memahami konsep ini, di mana di dalam hidup mesti kita beriringan, mesti sejalan antara doa dan usaha. Maka ketika seseorang hanya berdoa tapi dia tidak berusaha, maka ikhwatal iman, apa kata para ulama dalam ungkapan tersebut, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Maka berusahalah, bantinglah tulang, peraslah keringat, dan ingat bahwasanya yang memberi rezeki itu adalah Allah, sehingga kita berkewajiban mengiringi ikhtiar dan usaha kita itu dengan doa. Dari sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ketika kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, anugerahkan kepada kami, berikan kepada kami di dunia kebaikan, berikan kepada kami dan anugerahkan kepada kami di akhirat kebaikan, dan selamatkan kami dari api neraka. Apa ikhtiar kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agar apa yang kita minta di dalam doa ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena kita harus sadari dan kita harus yakini bahwasanya kita hidup di alam nyata yang harus berimbang antara usaha dan doa. Ketika kita hanya berusaha tanpa kita iringi usaha tersebut dengan doa, maka kita termasuk orang-orang yang Allah katakan dalam ayat yang tadi kita baca, diberi ancaman oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah orang-orang yang Allah katakan sebagai alladzina yastakbiruna an ibadati, sebagai orang-orang yang enggan, sombong, yang tidak memohon kepada Allah, tidak mau minta kepada Allah. Begitu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kesalahan dan ketergelinciran orang-orang yang hanya berdoa tapi dia tidak punya usaha. Maka dikatakan ini adalah jalan hidup orang-orang pemalas. Dan ini yang dibantah dan diingatkan, serta dihancurkan kesalahan pemahaman ini oleh Umar bin Khattab. Dengan Umar mengatakan, innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Seperti satu ketika disebutkan dalam satu riwayat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang datang ke masjid, lalu kemudian dia masuk ke dalam masjid. Setelah dia menyelesaikan urusannya di masjid, dia pun keluar. Lalu dia sibuk mencari, ternyata kudanya hilang. Ketika Nabi SAW melihatnya, Nabi SAW bertanya kepadanya, aina rabatta? Di mana engkau ikatkan kudamu? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu Nabi bertanya, di mana engkau ikatkan kudamu yang sekarang hilang, lepas, di mana engkau ikatkan? Lalu pemuda itu mengatakan, tawakkaltu ala Allah. Bapak dan Ibu, dia mengatakan, aku bertawakal kepada Allah. Ternyata dia tidak ikat kudanya. Ketika dia menjelaskan ini kepada Nabi, apa kata Nabi SAW? Irbit wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah tapi tidak berusaha, dengan kita mengatakan kan kita meminta kepada Allah yang Maha memberi rezeki, maka bila hal itu yang ada dalam kehidupan kita sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, usaha, irbit, ikat, baru kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah prinsip hidup seorang mukmin. Nah, kembali kita kepada inti pembahasan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, begitu seringnya kita meminta kepada Allah,
Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa ikhtiar kita? Apa usaha kita untuk mendapatkan yang kita minta ini? Sehingga ketika kita mengetahui apa ikhtiar dan usaha kita untuk mendapatkan yang kita minta, barulah itu jalan hidup seorang mukmin yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar meminta, berdoa, tapi tidak berusaha. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita menyimak firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nahl. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun," kata Allah. Di dalam ayat yang mulia ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, "Man 'amila salihan." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh. Barang siapa yang menunaikan dan mengerjakan amal saleh, ibadah, ketaatan, kebaikan yang dinilai dan dikategorikan sebagai amal saleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika seorang laki-laki ataupun perempuan mengerjakan kebaikan amal saleh, lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa huwa mu'min, dan dia mengerjakan amal saleh itu didasari dengan keimanan. Para ulama ahli tafsir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika menjelaskan dan menguraikan apa yang difirmankan dan diungkapkan oleh Allah, wa huwa mu'min, di mana orang yang melakukan amal saleh itu baik laki-laki ataupun perempuan, sedang dia beriman, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi wa huwa mu'min, kewajiban orang yang mengerjakan amal saleh itu berada di atas keimanan, li'annal imana syartun fi sihhatil a'mal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang mengerjakan amal saleh tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan, di mana dia mengerjakan itu harus didasari dengan iman? Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, karena iman adalah syartun, adalah syarat fi sihhatil a'mal, sehingga amal yang kita kerjakan itu baru dikategorikan dan dikatakan sebagai amal yang sahih, amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa iman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah tidak akan menerima kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia. Tanpa iman tidak. Makanya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa huwa mu'min, sedang dia beriman, karena keimanan adalah syarat mutlak untuk diterimanya amal yang dilakukan oleh seorang manusia. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, kebaikan, ketaatan, ibadah, di mana amal saleh, kebaikan dan ibadah yang dia kerjakan itu
didasari dengan iman, didasari dengan tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Kata Allah, sungguh Allah telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah. Wa ilal ladzina min qablika, sebagaimana Allah juga telah mewahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau. La in asyarakta la yahbatanna amaluka. Kata Allah Azza wa Jalla, jika engkau melakukan kesyirikan, lawan daripada tauhid. Jika engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, lawan daripada tauhid, maka kata Allah di dalam ayat ini, la yahbatanna amaluka, maka akan sia-sia amalmu. Dan inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ini. Seperti yang diuraikan oleh Syekh As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, karena iman, karena tauhid adalah syarat diterimanya amal. Bapak dan Ibu, jika seseorang bertauhid dan menjauhi kesyirikan, dan dengan itulah dia dikatakan sebagai seorang mukmin, ketika dia melakukan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah akan anugerahkan, Allah akan berikan untuknya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah berjanji bagi orang-orang yang beramal saleh dan dia melakukan amal saleh didasari dengan keimanan, dengan tauhid, maka Allah akan berikan balasan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan balasan, ganjaran, di mana Allah akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Kembali Syekh As-Sa'di menguraikan ayat ini di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, wa hadzal jazaa fid dunya. Janji Allah di mana Allah akan memberikan untuknya kehidupan yang baik, ini adalah balasan dari amal saleh yang Allah berikan di dunia. Allah akan berikan kehidupan yang baik yang Allah janjikan itu di dunia. Kenapa Syekh As-Sa'di mengatakan apa yang Allah janjikan dari seseorang melakukan amal saleh ini adalah sebuah ganjaran, balasan yang Allah akan berikan itu di dunia? Karena lanjutan ayatnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lanjutan ayatnya Allah mengatakan, sedangkan di akhirat. Artinya yang sebelumnya di dunia. Karena lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala najziyannahum, sedangkan di akhirat Allah akan berikan ganjaran, Allah akan berikan balasan, pahala, bi ahsani ma kanu ya'malun, yaitu dengan ganjaran dan balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka di dalam ayat yang mulia ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah membagi dua ganjaran. Dari amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin, dari kebaikan yang dijalankan oleh seorang mukmin, ketika dia menjalankan amal saleh dan kebaikan itu didasari dengan iman, didasari dengan tauhid, maka Allah akan berikan ganjaran di dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan ganjaran di akhirat. Di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Allah janji, Allah akan berikan balasan di dunia dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kembali Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita simak apa yang diuraikan oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya. Kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, bituma'ninatil qalbi wa sukunin nafsi wa adamul iltifati ila ma yushawwishu bihi qalbuh wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib rizqan halalan tayyiban mubarakan. Apa kata Syekh As-Sa'di? Kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah sebagai ganjaran di dunia, jangan kita mengukurnya dengan nominal dan angka. Karena kebaikan yang Allah katakan dalam kehidupan dunia itu sesungguhnya tidak diukur dengan nominal dan angka. Dan inilah prinsip hidup seorang mukmin. Yang ketika Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Al-Khattab pernah mengungkapkan dan mengatakan, aku tidak pernah memikirkan, kata Umar, aku tidak pernah memikirkan apa yang akan aku dapatkan di dunia ini. Jangan bebani jiwa kita, diri kita, dengan terlalu memikirkan dunia ini. Apa kata Umar? Karena aku tidak tahu apakah yang terbaik itu sesuatu yang aku inginkan, atau kebaikan itu sesungguhnya ada pada sesuatu yang tidak aku inginkan. Ini ungkapan yang sangat mendalam Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah yang telah menciptakan kita, Rabb yang kita ibadati, adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah akan memberikan kepada kita apa yang terbaik untuk kita. Belum tentu yang kita inginkan, yang kita harapkan itu menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita. Belum tentu. Seringnya kita manusia ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Sering di dalam hidup ini, seperti yang Allah katakan, bisa jadi sesuatu yang kita benci itu, ini adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Kita tidak suka. Baru saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dekat dari daerah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, bencana. Siapa yang menginginkan musibah, bencana itu? Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki hikmah di balik setiap kejadian yang ada. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat prinsip hidup Umar bin Khattab. Kata Umar, aku tidak peduli apa yang akan aku gapai, apa yang akan aku dapatkan. Kenapa? Karena dia telah bertawakal, berserah diri kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, dengan tawakal yang sebenarnya. Karena sesungguhnya kita tidak terjangkau Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang terbaik dalam hidup kita ini? Bisa jadi yang terbaik itu adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Tapi itulah kebaikan yang kemudian Allah antarkan kepada kita. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Syekh As-Sa'di? Kehidupan yang baik yang dikatakan oleh Allah, jangan pernah kita menghitung dengan nominal dan angka. Tapi kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah, pertama, bituma'ninatil qalbi, dengan ketenangan hati. Dan itulah bahagia. Karena bahagia tidak dinilai dengan angka dan nominal.
Tapi kebahagiaan itu adalah dengan ketenangan hati. Kunin nafsi, dan damainya jiwa. Wa adamul iltifati ila ma yushawwishu bihi qalbuh, dan tidak terusik hatinya dengan apa yang membuat hatinya itu gundah gulana. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ada kalanya memberikan kepada kita suka, dan ada kalanya Allah menguji kita dengan duka. Antara kebaikan dan keburukan, antara suka dan duka, antara kelapangan rezeki dan kesempitan rezeki, Allah menamakan kedua-duanya kaum muslimin disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai fitnah, ujian. Apa kata Allah? Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji kalian, kata Allah. Kami akan uji manusia itu dengan kebaikan dan keburukan. Dan itu menjadi sebuah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Kedua-duanya sama. Ini adalah bahan di mana Allah ingin menilai dan melihat siapa di antara kita yang ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Jadi di dalam hidup Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada beda antara suka dan duka. Tidak ada beda antara siang dan malam. Yang membedakan itu adalah bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita menyikapi suka, kelapangan rezeki, bagaimana kita berhadapan dengan duka, musibah, dan ujian. Seorang mukmin, apapun yang terjadi, dikatakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan orang mukmin ini. Inna amrahu kulluhu khair. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, bagi dia baik. Allah beri kelapangan rezeki. In asabatu sarra syakar fakana khairan lah. Allah beri dia kelapangan rezeki, dia bersyukur. Itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabatu darra sabar. Sementara bila Allah uji dia dengan musibah, kesempitan, apa yang dia lakukan? Sabar. Dia bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itulah yang baik untuknya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran atas amal saleh, ketika dia mengerjakan amal saleh didasari dengan iman dan tauhid, kebaikan ini Allah akan anugerahkan padanya. Sehingga kehidupan yang baik yang dikatakan oleh Allah sebagai balasan di dunia, itu tidak dinilai dengan nominal dan angka, tapi adalah kedamaian dan ketenangan serta kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Azza wa Jalla berjanji akan memberikan untuknya rezeki dari pintu yang dia tidak duga. Wa yarzuqhu rizqan halalan tayyiban mubaraka. Dan Allah akan berikan untuknya rezeki banyak belum tentu. Karena banyak belum tentu halal. Allah akan berikan untuknya rizqan halalan tayyibah, rezekinya halal, baik dan mubarakah, dan rezekinya itu berkah. Apalagi yang kita cari di kehidupan dunia ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini dijanjikan oleh Allah sebagai ganjaran di dunia
bila mana kita mengerjakan dan melakukan amal saleh yang didasari dengan iman dan tauhid. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ketika Allah mengatakan sedangkan ganjaran balasan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala janjikan di mana Allah akan anugerahkan untuk mereka kehidupan yang Allah ridhoi, yaitu surga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kata Syekh As-Sa'di, Allah beri ganjaran dari amal saleh, kebaikan yang mereka lakukan berdasarkan iman dan tauhid, maka di akhirat Allah akan berikan ganjaran dengan surga. Kenikmatan surga yang belum pernah satu mata pun melihatnya, yang belum pernah satu telinga pun mendengar hakikatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ketika Allah dan Rasul berbicara tentang surga, ini hanya untuk mendekatkan pemahaman kepada kita. Dan apapun hakikat yang kita bayangkan tentang surga, maka surga jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan itu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kenikmatan surga itu sesuatu yang belum pernah terlihat dan belum pernah terdengar hakikatnya. Maka Allah janjikan itu buat mereka yang mengerjakan amal saleh selama amal salehnya itu didasari dengan keimanan dan tauhid. Terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Syekh As-Sa'di? Itulah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Senada, selaras dengan doa yang kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka iringi, barengi doa kita tersebut dengan usaha dan ikhtiar kita dengan selalu mengerjakan amal saleh dan kebaikan yang didasari dengan keikhlasan, mengikuti tuntunan yang telah diajarkan di dalam agama kita, sehingga amal saleh dan kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berjanji Allah akan berikan balasan di dunia dengan kebaikan, dan Allah berjanji akan berikan balasan di akhirat dengan kebaikan pula. Maka inilah dikatakan di ujung oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, inilah yang kita minta di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin ini saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kita uraikan sebagai bahan pemahaman bagi kita untuk menuntun kita mengiringi doa kita tersebut dengan usaha. Yang menjadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah apa usaha kita mengiringi doa permintaan kita tersebut, yaitu selalulah kita melakukan ketaatan dan amal saleh yang didasari dengan keimanan dan tauhid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.